Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Setia. Hari ini saya akan menyebut dan menjelaskan 60 langkah APN. Yang pertama adalah doran tanda gejala kala 2, yaitu doran teknus perjol pulka, yang artinya dorongan ibu merasa dorongan ingin meneran, ibu merasa tekanan pada anus, ibu perineum tampak menonjol dan pulpa membuka. Siap alat, siapkan diri. 2. Cek alat, cek semua kelengkapan alat Partusat termasuk oksi dan spet. 3. Memakai celemek. 4. Cuci tangan dengan air mengalir dan cuci tangan 6 langkah. 5. Memakai sarung tangan steril di sebelah kanan. Dan 6. Mengisi spet dengan oksi yang telah dengan tangan yang menggunakan sarung tangan, dan pastikan spet tidak terkontaminasi. Pastikan pembukaan lengkap. 7. Bersihkan alat genitalia, labia mayora, labia minora, dan klitoris dengan menggunakan kapas DTT. 8. Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan sudah lengkap. 5. Celupkan tangan menggunakan air DTT dan buka sarung tangan secara terbalik. Kemudian lakukan pemeriksaan DJJ untuk mengetahui bahwa DJJ masih dalam batas normal. Selanjutnya, siapkan ibu, siapkan keluarga. 11. Ibu, beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Ke-12, keluarga. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Ke-13, pimpin meneran. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. 14. Anjurkan ibu berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi senyaman mungkin. 5. Siap tolong. Handuk, bokong, buka sarung. 15. Handuk. Letakkan handuk bersih di perut bawah ibu. Jika kepala bayi telah membuka pulpa dengan 5-6 cm. Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian sebagai alas bokong ibu. Ke-17, buka Partusat dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. 18. Sarung, pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Tolong, yaitu 19. Lindungi kepala bayi, lakukan stenen untuk melindungi perineum dan kepala bayi. Setelah kepala bayi keluar, cek apakah ada lilitan tali pusat. Jika ada lilitan tali pusat, dan klem, potong atau buka menggunakan jari jika tidak terlalu ketat. Jika tidak ada lilitan tali pusat, tunggu putar paksi luar. Dan jika sudah terjadi putar paksi luar, maka lakukan biparetal. Dan selanjutnya sangga dan susur. Sangga itu nomor 23, susur 24. Selanjutnya asuhan BBL. 25. Nilai sepintas bayi baru lahir, apakah menangis kuat, tonus otot baik, lahir dengan spontan dan cukup bulan. 26. Keringkan bayi dari muka sampai dengan kaki dengan menggunakan handuk bersih. 27. Pundus, cek pundus apakah ada janin kedua atau ibu hanya hamil tunggal. 28. Beritahu ibu bahwa akan dilakukan suntik oksi agar kontraksi uterus ibu berkontraksi dengan baik. 29. Suntik oksi di paha kanan bagian atas 2/3. 30. Klem jepit. 30 klem jepit
Klem tali pusat kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm dari klem pertama. Potong ikat, pemotongan dan mengikat tali pusat. Kontak kulit atau IMD, letakkan bayi 32 kontak kulit. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu dan areola atau mamaye ibu. Selanjutnya adalah manajemen aktif skala 3, itu 33 pindah, artinya pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm di depan vulva. 34 posisi, letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegakkan tali pusat. 35 tegang. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah atau sejajar lantai untuk sambil tangan lain mendorong uterus ke arah belakang atau lakukan dorsal kronial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi kembali prosedur di atas. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu, suami, atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. 36. Tarik. Bila pada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan pergerakan tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. 37. Tarik. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. 38. Pundus masase. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di pundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Selanjutnya, menilai pendarahan. Periksa kelengkapan plasenta, apakah plasenta sudah lahir lengkap. Kemudian yang ke-40, evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 dan 2 yang menimbulkan pendarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan pendarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Selanjutnya adalah asuhan pasca persalinan, yaitu 41 kontraksi. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan per vagina. Pastikan 42, pastikan kantung kemih kosong. Jika kantung kemih tidak kosong, maka lakukanlah kateterisasi. 44, ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. 45, memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. 46, evaluasi jumlah ibu kehilangan darah. 47, pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik 40-60 kali per menit. 48, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorid 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi. 49, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah
yang sesuai. 50. Bersihkan ibu dari paparan darah menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir dan darah yang melekat di tempat bersalin atau ranjang bersalin. 51. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu makan dan minum. 52. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan 0,5%. 53. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dengan membuka sarung tangan secara terbalik. Keluar dan rendam dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 54. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan handuk bersih. 55. Pakai sarung tangan bersih DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi. 56. Dalam 1 jam pertama beri salep mata untuk menghindari infeksi. Vitamin K 1 mg secara IM di paha kiri bawah 2/3. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir meliputi pernapasan dan temperatur suhu tubuh setiap 15 menit. 57. Setelah 1 jam pemberian PITK, berikan suntik HB hepatitis B di paha kanan bawah 2/3. Pemeriksaan fisik bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat disusukan. 58. Lepas sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 59. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian kering dengan handuk bersih dan kering. 60. Lakukan lengkapi patograf halaman depan belakang, periksa tanda vital dan pemantauan kala 4 persalinan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan pada video saya hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.